Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Prayoga dari kelas semester 3C Sosiologi dengan NIM 200521100097. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Sosiologi Industri yang diampuh oleh Bapak Ari Wahyu Pranata. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Gresik sebagai kota industri juga dikenal sebagai kota penghasil ikan bandeng. Banyak sekali orang yang menyebut bahwa ikan bandeng adalah ikan khas dari Kabupaten Gresik. Banyaknya ikan bandeng yang diperoleh dari petani lokal di Kabupaten Gresik menjadikan banyaknya para industri yang mengolah hasil olahan ikan bandeng tersebut. Salah satunya yaitu industri Bandeng Mentari ini. Industri ini fokus pada olahan bandeng dan letaknya di Jalan Pendopo, RT 19, Desa Sembayat, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Industri ini memiliki beberapa macam atau varian dari olahan bandeng seperti bandeng tanpa duri, bandeng cap, bandeng presto, bandeng nugget, kerupuk bandeng, dan lain-lainnya. Industri ini sudah berjalan selama 8 tahun. Di sini saya akan menganalisis industri tersebut dengan menggunakan 4 metode, yaitu metode social mapping, metode diagram Venn, metode food basket, dan metode matrix scoring. Dengan timnya itu ada tim manajerial, secara keseluruhan ada karyawan, ada Yang pertama yaitu metode social mapping. Metode social mapping digunakan untuk melihat letak industri Bandeng Mentari dan juga interaksi serta pola relasi yang ada pada industri Bandeng Mentari ini. Seperti pada gambar maps tersebut, letak industri Bandeng Mentari ini terletak di Desa Sembayat, RT 19A, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, tepatnya di Jalan Raya Pendopo, yang mana merupakan salah satu jalan raya yang ada di Desa Sembayat yang digunakan sebagai transportasi baik dari arah Gresik Kota atau lainnya ke wilayah utara. Letak industri ini tidak jauh dari pusat kota Gresik, hanya membutuhkan waktu 30 menit dari pusat kota Gresik. Letak industri Bandeng Mentari ini juga sangat strategis karena dekat dengan jalan raya yang mana menghubungkan antara Gresik Kota ke wilayah Gresik Utara, sehingga warga yang tertarik dengan industri Bandeng Mentari bisa menjangkaunya dengan cara mengunjungi outlet Bandeng Mentari. Selain itu, industri Bandeng Mentari ini juga dekat dengan pemukiman warga sekitar, pertokoan, dan lain-lainnya, sehingga warga sekitar bisa memanfaatkan dengan adanya industri ini, seperti karyawan yang bekerja di Bandeng Industri Mentari ini sebanyak 15 karyawan, yaitu warga sekitar dari lokasi industri tersebut. Selain hal itu, pola relasi yang terjalin pada industri ini yaitu pada pemilik industri ini mengambil bahan bakunya yaitu ikan bandeng dari Desa Mengare dan Ujung Bangkah. Yang kedua yaitu metode diagram Venn. Metode diagram Venn digunakan untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang ada pada industri Bandeng Mentari ini. Seperti pada gambar, permasalahan yang pertama yang ada pada industri Bandeng Mentari ini yaitu permintaan yang menurun. Permintaan yang menurun disebabkan oleh adanya musim pandemi, di mana permintaan tidak sesuai dengan sebelum adanya musim pandemi. Permasalahan yang kedua yaitu kualitas hasil produksi. Kualitas hasil produksi merupakan salah satu permasalahan yang ada pada industri ini. Industri ingin memberikan hasil produksi yang terpercaya dan tidak diragukan oleh para konsumen. Permasalahan yang ketiga yaitu modal. Modal
merupakan salah satu masalah dalam industri ini, dikarenakan apabila permintaan yang menurun maka produksi juga akan menurun, akibatnya akan berdampak pada modal. Masalah yang keempat yaitu harga bahan baku. Di musim pandemi ini banyak sekali harga bahan baku yaitu ikan mengalami kenaikan yang sangat tinggi di pasaran. Yang kelima yaitu kelangkaan bahan baku. Permasalahan yang kelima ini dialami pada industri Bandeng Mentari, di mana tidak mendapatkan pasokan ikan seperti biasanya. Mereka harus mencari ikan ke tempat yang lainnya. Masalah yang terakhir yaitu persaingan. Persaingan merupakan salah satu masalah yang ada pada industri Bandeng Mentari ini, dikarenakan Gresik sendiri merupakan kota di mana penghasil bandeng, di mana banyak sekali para pemilik industri yang mengolah hasil olahan bandeng ini. Metode yang ketiga yaitu food basket. Food basket digunakan untuk mengetahui pola konsumsi yang ada pada industri Bandeng Mentari ini. Seperti pada gambar tersebut, pola konsumsi yang ada pada industri Bandeng Mentari ini diantaranya yaitu yang pertama yaitu ikan bandeng, di mana ikan bandeng ini merupakan bahan baku yang paling utama dalam industri Bandeng Mentari ini. Yang kedua yaitu freezer. Freezer ini digunakan sebagai untuk menyimpan bahan baku yaitu ikan dan menyimpan hasil olahan dari industri Bandeng Mentari ini. Yang ketiga yaitu listrik. Listrik juga sangat mendukung dalam proses produksi dari Bandeng Mentari ini. Yang keempat yaitu plastik. Plastik digunakan untuk mengemas hasil olahan dari Bandeng Mentari ini. Yang kelima yaitu bumbu-bumbu. Pemilik akan sangat membutuhkan bumbu-bumbu digunakan untuk produksi berbagai macam olahan Bandeng Mentari. Yang keenam yaitu LPG. LPG digunakan untuk memasak saat produksi olahan bandeng dilakukan. Yang terakhir yaitu gaji karyawan. Yang ketujuh yaitu gaji karyawan. Gaji karyawan diberikan oleh pemilik industri kepada karyawan saat waktu gajian. Metode yang terakhir atau metode yang keempat yaitu metode matrix scoring. Metode matrix scoring bertujuan untuk mengetahui skala prioritas masalah utama dalam industri Bandeng Mentari ini. Di dalam tabel tersebut sudah diberikan mengenai jenis masalah dan skor. Yang pertama yaitu permasalahan permintaan yang menurun. Permintaan menurun diberikan skor oleh pemilik industri sebanyak 10 skor, karena masalah permintaan menurun merupakan masalah skala prioritas pertama yang ada pada industri Bandeng Mentari ini. Terlebih di masa pandemi, di mana permintaan tidak sesuai atau tidak seberapa banyaknya dibandingkan dengan sebelum adanya pandemi. Permasalahan yang kedua yaitu kualitas hasil produksi. Permasalahan yang kedua ini diberikan oleh pemilik industri sebanyak 8 skor. Permasalahan yang ketiga yaitu modal. Permasalahan modal diberikan skor oleh pemilik industri sebanyak 7 skor. Permasalahan yang keempat yaitu harga bahan baku ikan. Permasalahan yang keempat ini diberikan skor oleh pemilik industri sebanyak 5 skor. Permasalahan yang kelima yaitu kelangkaan bahan baku. Kelangkaan bahan baku, masalah yang kelima ini diberikan skor oleh pemilik industri sebanyak 3 skor. Permasalahan yang terakhir atau permasalahan yang keenam yaitu persaingan. Permasalahan ini diberikan skor oleh pemilik industri sebanyak 2 skor.